Cari menu takjil yang nggak bikin perut kaget? Uncle Kim punya solusinya. Nikmati perpaduan sempurna untuk berbuka puasa. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Pertiro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Buya Sukemi MMC dalam kajian menjelang berbuka. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kajian menjelang berbuka bersama Al-Ustadz Haji Al-Hakim Rahimi LSMA yang merupakan pimpinan Pondok Tahfiz Sain Al-Azhar Ad-Dauli Kampar Riau. Mari sama-sama kita dengarkan kajian ilmu bersama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi an'amana bina'atil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Para pemirsa TV Tarbiyah Allah SWT, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu bersama di acara tausiah sebelum berbuka. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Tarbiyah Allah SWT, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala langsung mendidik umatnya dengan ibadah puasa. Pada bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah belenggu setan-setan yang biasa menggoda manusia. Maka bulan Ramadan kesempatan sekali bagi kita untuk mendalami ilmu-ilmu agama dan bertakarub pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa gunakan kesempatan yang baik dan mendapatkan suatu nilai yang sangat baik insyaallah. Pemirsa rahmatullah SWT, tarbiyah mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Tarbiyah itu artinya proses pengembangan atau penyampaian ilmu pada seseorang untuk membentuk ketakwaan dan kepribadian yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 179, "Wa ma kana li basan ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun." Jadi Allah mengatakan tidak mungkin manusia yang Allah berikan Alkitab, Allah berikan Al-Quran, Allah berikan hikmah dan nubuat akan berkata pada umatnya, bersembahlah aku. Karena ini suatu hal yang mustahil kata Allah. Tapi orang yang Allah muliakan ini akan berkata pada umatnya, jadilah kamu rabbaniyin, orang-orang mengabdi pada Allah SWT dengan mengajarkan Al-Quran, ilmu-ilmu yang kau dapatkan dari Al-Quran dan ilmu-ilmu lain yang kau pelajari. Jadi tidak mungkin Rasulullah yang mendapatkan nubuwah dari Allah SWT akan mengatakan sembahlah. Tarbiyah ini dapat kita bagi menjadi dua. Pertama, tarbiyah khuluqiyah, yaitu pendidikan berhubungan jasmani kita dan bertujuan untuk mengembangkan rohani. Yang kedua, tarbiyah diniyah tahzibiyah, yaitu tarbiyah untuk mendidik akhlak kita supaya kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Maka perlu dididiknya pendidikan tarbiyah diniyah tahzibiyah. Bulan Ramadan betul-betul menjadikan bulan pendidikan, mengandung pendidikan yang sangat banyak sekali, pendidikan kehidupan,
pendidikan dalam bergaul, pendidikan akhlak, pendidikan nafsu dan lain sebagainya. Banyak sekali akan kita dapatkan pendidikan pada bulan Ramadan ini. Di antara pendidikan yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan ini, pertama tarbiyah ilahiyah. Tarbiyah ilahiyah ini adalah pendidikan Tuhan untuk membentuk manusia menjadi khairul bariyah, dari makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Maka orang yang mengikuti pendidikan ilahiyah pada bulan Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan hasil menjadi khairul bariyah, orang yang terbaik. Tapi yang tidak mengikuti tarbiyah ilahiyah pada bulan Ramadan ini, maka dia akan menjadi syarrul bariyah, orang yang terjelek. Yang kedua, tarbiyah iradah, pendidikan kehendak atau keinginan. Manusia ini punya banyak sekali keinginan, banyak punya kemauan, inilah itu, banyak sekali kemauan manusia. Maka kalau iradah ini tidak dididik, tidak dilatih, maka tidak mustahil iradah ini akan melenceng pada hal-hal yang negatif, pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Maka di bulan Ramadan, iradah kita ini, keinginan kita ini dididik, dilatih, sehingga yang keluar adalah keinginan-keinginan yang baik atau keinginan yang positif. Yang ketiga, tarbiyah sifatiyah. Sifat manusia ini macam-macam. Sifat manusia ini akan tampak apalagi di dalam mengajarkan ibadah puasa. Tampak sekali mana orang yang betul-betul ingin melaksanakan ibadah puasa lillah karena Allah, mana yang cuma sekedar pamer atau caper dan lain sebagainya. Maka tarbiyah sifatiyah ini akan nampak proses pengendalian sifat-sifat jelek, dan yang keluar adalah sifat-sifat yang baik. Jadi sifat kita dilatih di dalam Ramadan ini sehingga sifat-sifat jelek bisa terkalahkan dan sifat-sifat baiklah yang akan keluar. Yang keempat, sifat nafsiyah. Nafsu. Manusia ini punya nafsu. Maka Al-Quran mengatakan nafsu manusia ini dapat dikategorikan menjadi 3. Pertama, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang baik, yang mendorong pada kebaikan, sehingga kelak akan dapat panggilan kehormatan dari Allah SWT. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah SWT. Yang kedua, nafsul lawamah, nafsu serakah, nafsu rakus, pengen memiliki segala-galanya, pengen menguasai segala-galanya, dan tidak pernah merasa cukup. Maka nafsul lawamah ini disebut Allah SWT dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah, kata Allah, demi jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Artinya ketika dia melakukan perbuatan, dia akan menyesal karena perbuatan itu betul-betul perbuatan yang tidak pas, yang tidak wajar untuk dikerjakan. Yang ketiga, nafsu amaratun bisu, nafsu senantiasa mendorong pada kebebasan, kehendak, maksiat dan durhaka. Jadi nafsu amaratun bisu ini pengennya dibiarin aja, mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, berbuat durhaka, nggak usah dilarang-larang, nggak usah dinasihatin, biarin aja. Itu keinginan nafsu amaratun bisu.
Maka Allah dalam surat Yusuf ayat nomor 3 Allah berfirman, "Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Katanya, aku tidak akan membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruhku untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa TV Tarbiyah Rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan pendidikan yang mendidik diri kita menjadi lebih baik dari sebelum Ramadan. Maka kami mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang kami beri nama Ma'had Al-Azhar Ad-Dauli, Pondok Tahfiz Sains Al-Azhar Ad-Dauli, yang didukung oleh Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad. Tidak lain dan tidak bukan untuk mendidik generasi-generasi kita, penerus-penerus agama kita, penerus-penerus pemimpin-pemimpin bangsa, supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, generasi yang soleh dan soleha, yang menguasai ilmu-ilmu agama dan juga menguasai ilmu-ilmu akhirat. Di sini katakan tahfiz kita. Jadikan mereka penghafal-penghafal Al-Quran, tapi tanpa meninggalkan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, yaitu sains, pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum. Mudah-mudahan ketika mereka tamat nanti dari sini, ada yang menjadi ustaz, jadi mubalik, jadi mubalighah, jadi pimpinan pondok, dan tidak mustahil mereka akan jadi dokter, jadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Jadi kejarlah duniamu, jangan lupa akhiratmu. I'malu dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Lakukan untuk duniamu, belajar sungguh-sungguh untuk mengejar dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhiratmu seolah-olah kamu akan meninggal. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin anaknya masuk ke pesantren kami, silakan datang ke Desa Terentang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atau datang ke sekretariat kami di Perumahan Cahaya Mata Bumi, Jalan Manunggal, Panam, Tuah Madani, Kendor. Atau bisa kontak kami langsung di 0812 9582 4963. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang hafizah, dan juga menjadi saintis yang islami. Insyaallah kalam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah dosa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarpi Hutauruk MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara
saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munzir Hitami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini penuh dengan berkah dan hikmah dan diterima oleh Allah SWT. Seperti Riau TV berazam mencerdaskan umat.